Berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum. Dan saat ini di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, dan seperti biasa saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang sudah tidak asing lagi tentunya. Ada Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo, apa kabar? Alhamdulillah malam nih, Feria, nih. Iya. Alhamdulillah baik-baik ya hari ini ya. Ya, baik-baik nih. Lancar-lancar sekarang ya. Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Lalu lintasnya lancar Cak? Lancar hari Jumat soalnya. Biasanya macet. Kenapa? Karena sistemnya kan ada sekarang pakai CCTV. Ketika orang takut dengan adanya alarm itu, maka sering macetnya itu. Jadi sadar tentang lalu lintas ya. Iya, jadi lebih tertib lalu lintas juga ya, seperti itu. Kalau dulu bisa Pak, bisa mengabaikan tentang lampu-lampu supaya nggak macet, tapi ya sekarang ada memang segi positif dan negatifnya nih. Oke, baik. Ya, Cak, ini kalau kita bicara tentang hal-hal yang lagi update ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar sering sekali ada kasus-kasus penganiayaan, baik itu yang dilakukan perseorangan ataupun secara kelompok gitu ya. Nah, kalau yang perseorangan mungkin kadang-kadang juga gara-gara hal yang sepele ya, mungkin gara-gara saling olok-mengolok di media sosial, tiba-tiba berantem, dianiaya seperti itu. Atau mungkin yang berkelompok seperti kemarin contohnya ada kasus bentrokan antara bonek dan juga PSHT ya. Sempat ada yang meninggal juga, 2 orang dari anggota PSHT. Ya walaupun sudah ada deklarasi damai yang ditandatangani hari Kamis kemarin, tapi proses hukum tetap berjalan tentunya karena sudah ada 4 tersangka di sana. Nah, itu semuanya kan kasus penganiayaan ya, Cak Bowo termasuk itu kan. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukum, Cak Bowo, untuk para pelaku penganiayaan itu sebenarnya kena ancaman hukuman berapa tahun sih? Maksimal ya, atau mungkin minimal. Nah, mungkin bisa dijelaskan Cak Bowo, apalagi sampai ada korban yang meninggal dunia. Ya, Ning. Jadi 170 KUHP itu adalah bersama-sama nih ya. Ada bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan pada seseorang. Dalam arti bersama-sama itu ketika dia menyebabkan luka, ini bisa ancamannya. Kalau bersama-sama dengan kuatan nggak luka aja 5 tahun nih. Tapi kalau menyebabkan luka 7 tahun. Kalau sampai meninggal dunia ancamannya 12 tahun. Kalau bersama-sama ya. Dalam arti lebih dari 1 orang. Tapi kalau itu apa sih unsur bersama-sama? Ya, apa itu Cak? Pertama adalah barang siapa saja unsurnya nih. Ada 4 nih. Kemudian bersama-sama. Jadi lebih saja dengan kekuatannya. Iya. Dengan kekuatannya ya, melakukan penganiayaan pada seorang. Iya. Jadi ada dolus kulpa, memang ada dolus tentang menyangkut niat nih. Gimana itu Cak? Kalau dolus memang ada niat, itu ada memang kesengajaan nih. Kalau dolus karena kulpa, itu nggak ada kesengajaan nih. Jadi ada mati demikian nih. Iya, gimana? Ada 2 tadi. Apakah ada sesuatu yang pada waktu itu dia sengaja enggak? Kalau memang sengaja mukul rame-rame, tadi berapa orang, tapi jangan. Ini ada suatu persoalan dikarenakan bersama-sama. Apakah dia megang payu, apa megang besi, atau megang pisau dan sebagainya. Tetapi ini apakah masuk 351, apa masuk tentang ada pasal 55 itu serta, atau pasal 170. Jadi ini berangkai. Jadi pasalnya kumulatif. Karena bersama-sama nih. Bisa saja orang kena, dia nggak mukul, tapi tidak ada untuk memisah, itu ada suatu niat. Oh, jadi kena juga ya? Kena nih, itu adalah kena. Kena ikut sertaan juga. Ikut serta dalam arti pasal 55-nya. Tetap hati-hati kalau seperti ini. Jangan sampai persoalan-persoalan ini nantinya orang ya. Karena kan begini nih. Kalau satu-satu nih, itu bisanya nyarinya kurang nih. Tapi kalau bersama-sama sudah ketemu, berarti nyarinya berani. Coba nih. Lihat aja, contohnya bonek dengan PSHT ya.
ini kan bersama-sama. Nah, oleh karena saya yakin, ya toh, bersama-sama ini punya suatu nyali keberanian. Tapi kalau satu persatu tidak ada keberanian, maka ini keroyokan demikian, makanya kena satu juru nih. Nah, saya meskipun ada berdamai nih dalam arti ya, karena ada kultur, ada budaya ini, persilatan punya kelompok, bonek punya kelompok. Jadi kalau ketemu sampai nanti nggak akar permasalahan dari bawah, tidak bisa nih. Meskipun diketemukan damai, tapi susah sekali. Kenapa? Karena perguruan silat nih. Lain nih, perguruan silat punya tujuan, misi dan misinya. Kalau boleh sih hanya nonton saja. Nah, dari sinilah, maka perlu antara bukan hanyalah di tingkat pimpinannya, tapi grassrootsnya nih harus semua. Karena pada saat itu seluruh Jawa Timur nih. Nah, kenapa saya bicara demikian? Karena menangani masalah ini nggak pernah berakhir, berakhir dalam arti selesai enggak. Nah, sana ketemu ribut, sana ketemu ribut, ya seperti itulah. Yaitu namanya apakah culture, apakah memang suatu budaya ini budaya, apa memang ini hanya sebagai salah satu spontanitas emosi. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ancamannya bisa 12 tahun, karena bisa mati nih. Siapa yang mukuli itu kena nih. Tetapi yang ngeroyok di itu aja turut sertanya. Jadi makanya kan yang kalau jadi tersangka nggak satu orang. Iya, banyak. Banyak ya. Oleh karena itu memang perlu sekali ya, memang ketika ada sesuatu yang kesenangan, ya toh, namanya sepak bola atau itu jangan sampai nantinya merugikan orang lain. Tapi ini nanti yang rugi? Yang rugi sendiri adalah dia sendiri, atau orang tuanya, atau keluarganya, kan gitu nih. Jadi hanyalah berangkat emosi. Tapi ya inilah namanya biasa, hal-hal biasa, melupakan biasa. Tapi ketika meninggal dunia menjadi luar biasa kan ini. Betul. Atau cacat, misalnya kena ancaman nih, kalau cacat 7 tahun, kalau meninggal 12 tahun maksimal. Ya. Oke. Ya, Cak, ini Cak, saya tertarik dengan statementnya Cak Bowo tadi yang menyebutkan bahwa kalau disengaja sama nggak disengaja itu hukumannya beda. Nah, seperti itu perbedaannya di mana? Kalau gini nih, ada suatu pembedaan bermakna ya. Jadi pasal 49. Ya. Ketika dikeroyok, ya gitu nih. Dikeroyok, kalau dikeroyok lah, ketika dia dikeroyok, terus untuk supaya menjaga harkat dan martabat atas dirinya, itu bisa nih, nggak bisa lari, baru bisa menganiaya, itu bisa bebas. Itu ada dolusnya. Kalau dolus sengaja nih, kalau dolus lupa nggak ada kesengajaan, ada dua. Ya. Jadi kena pembelaan terpaksa, boleh. Ketika ditawur ya toh, tahu ternyata dia nggak bisa apa-apa, kepepet dari jalan lain, akhirnya memukul, itu bisa nih. Gitu ya, Cak ya. Boleh nih, tadi unsur dolusnya nggak ada. Berapa tahun, Cak, perbedaannya? Bisa bebas itu nih. Yang tadi ya? Iya, sing 49 tadi saya katakan ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang dia dengan sengaja menyuruh beberapa orang untuk mukulin, nah seperti itu. Kena nih, jadi delming. Ya. Delming ini. Jadi delming itu ada penyertaan, ada penyuruh, ada membantu gitu nih. Jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan rangkaian. Ya. Itu kena nih. Perbedaannya karena hukumannya. Saya telepon. Oh di sana ayo lama-lama ya pakai ini biasanya pakai apa itu WA atau HP atau menyuruh, itu kena nih. Masa kita takut dengan ajaran ayo kita serang, nah, itu. Dengan kata-kata serang dalam arti di HP itu kena, meskipun dia nggak melakukan nih. Berarti provokator kena juga ya, Cak ya? Ya, dengan sendirinya kena juga. Tahu sana, tahu sini kena. Nah, itu akan terjadi seperti itu. Makanya kalau seperti ini ya hati-hati. Karena kalau hal ini ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan dewasa, ancamannya KUHP. Kalau itu masalah anak-anak nih, di bawah 18 tahun, nah katakanlah ancamannya 12 tahun nih maksimal.
Kalau anak-anak ini Iya. bisa dikenakan separuh dari ancaman, tentunya gitu. Separuh ya. Tuntutannya kalau 12 tahun bisa 6 tahun, bisa 5 tahun, tuntutannya ini nih. Jadi bisa. Jadi 50% dari ancaman maksimal kalau anak lo ya. Iya. Tapi kalau dewasa ya seperti tadi nih. Iya, kan banyak juga ya, Ya. tawuran antar sekolah gitu ya, Cak ya. Pelakunya di bawah umur lah pastinya. Dia bawah umur. Tapi kalau di bawah 12 tahun nih, bisa dititipkan nih. Maksudnya Dikembalikan gimana pada itu, orang Cak? tuanya, Oh, iya, iya. dikembalikan pada sekolahnya, dikembalikan pada lingkungannya, kan gitu nih. Seperti Jadi memang itu. demikian, nggak serta-merta. Walaupun sampai meninggal dunia, Hai. karena anak-anak seperti itu kan kadang-kadang awalnya Tapi juga. kalau anak-anak ya lain, kalau sampai meninggal dunia nih, otomatis ini buat pelajaran. Tetapi ada namanya LP untuk anak-anak nih. Itu di sana nih, di Wita untuk anak-anak. Untuk usia berapa itu, Cak? Usia di bawah 18 tahun nih. Di bawah 18 tahun. Yang dimaksud anak-anak itu Iya. bukan dewasa itu 17 tahun. Tapi ketika kalau itu bisa diverifikasi, apa ya? Ada dia kok kalau anak-anak itu. Jadi laporannya bisa diselesaikan dengan cara-cara sendiri, cara-cara keluarga. Diversi namanya itu. Oh, diversi. Antara Oke. PP 65 ya tahun 2016 kalau nggak salah itu. Iya, Ada iya. pasalnya, sehingga bisa saja nggak ditahan. Jadi nggak usah ditahan, tapi dikembalikan lagi. Iya. Nah, Ternyata itu seperti itu ya, ya, bisa kalau untuk terjadi. pelaku di bawah Nah, umur bawah umur, ya. makanya ketika anak-anak melakukan pencabulan umurnya lebih kurang dari 12 kan nggak ditahan nih. Iya. Anak-anak nggak harus ditahan. Kalau pembunuhan lain lagi nih. Nah, Iya. kecuali kalau orang tuanya atau keluarganya sudah setuju, nggak ada masalah. Orang setuju kan nggak bisa nih. Seperti itu ya, Cak ya. Oke, Cak, kalau yang untuk provokator sama pelaku, ancaman hukumannya berat mana? Jadi sama nih. Sama Jadi, juga? Sama, nggak ada sesuatu yang tambahan nilainya. Tapi kena semua. Nanti itu yang menentukan hakim. Jadi bukan provokator, tetapi yang menyuruh, tapi yang otak pelaku. Dalam arti begini nih. Iya. Ketika ada suatu persoalan taruh, terus aja di sana ada pertengkaran, Iya. katakanlah ya, dia melakukan dengan pakai HP, Iya. ya toh, pakai SMS atau Facebook atau WA, itu udah kenanya dari situ, karena ada unsur Iya. tadi dolusnya ada, bukan dolus kulpa ya, kulpa bukan, tapi dolus. Dari dolus itu ada niatan, Iya. memang bisa terjadi. Kalau itu kena nih, jadi provokatornya kena nih, nggak mungkin. Pelakunya histori kena, yang bantu kena, Iya. yang menyuruh kena, ini ada dilemming nih. Iya. Ada rangkaian perbuatan yang memang ada di dalam KUHP. Jadi berentetan semua. Berentetan ya. nggak satu orang, Oke. tapi ada, tapi posisinya dalam arti demikian nih. Jadi apa sih saya posisinya dan apa peranannya gitu nih. Iya, betul. Tapi kalau 55 ya memang dikurangi sepertiga nih dari ancaman pokok gitu nih. Oke. Kalau dia Ya. sebagai hanyalah sebagai turut serta, tetapi kalau eksekutornya maksimal 12 tahun maksimal nih. Baik, tahan dulu Cak Bawo, kita akan break sebentar dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut.